Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sebelumnya. Perkenalkan, saya Susmiati, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Saya kali ini akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Ibu sebelumnya berkenan hari ini saya bertanya-tanya tentang modul yang sedang saya akan membuat demonstrasi kontekstual. Monggo untuk wawancara ini dipersilakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf dulu sebelumnya. Perkenalkan, hari ini saya bersama dengan Ibu Rosalia Durianti. Kali ini beliau adalah kepala sekolah saya dari SD Negeri 2 Cilangkap. Mohon izin lagi Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya-tanya tentang kondisi dan juga keadaan yang ada di sekitar sekolah SD Negeri kita tercinta. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, Monggo dipersilakan. saya lanjutkan. Untuk pertanyaan yang pertama dari saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah Bu Susmiati, SPD yang sedang melaksanakan CGP Angkatan 11 tahun 2024, akan saya mencoba menjawab tentang kasus dilema yang ada di sekolah kita, yaitu biasanya kita condong kepada kasus-kasus yang muncul pada saat itu. Nah, kasus-kasus itu akan ditampung oleh sekolah sesuai dengan apa yang ada di Bapak Ibu guru sampaikan atau laporkan ke sekolah, seperti itu. Baiklah Ibu, terima kasih. Tapi berarti memang dengan cara Ibu menampung dulu. Saya tampung dulu semua kasus, kebenarannya seperti apa, diidentifikasi seperti apa kasus itu, apakah kasus yang berat ataupun yang ringan, seperti itu. Baiklah Ibu, dilanjut lagi. Apabila Ibu menemukan masalah atau kasus, apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu mana yang dipentingkan? Misalnya kasusnya adalah yang kedua-duanya itu sama-sama memerlukan pengambilan keputusan yang sama-sama benar begitu. Kasus yang muncul di situ, umpamanya kasus ada dua kasus yang sama-sama diprioritaskan, itu yang mana ya? Nah, ini yang harus kami selaku kepala sekolah itu harus didiskusikan dulu dengan teman-teman sejawat kami, teman-teman di sekolah kami, dan langkah-langkahnya mau seperti apa itu harus kita lihat dulu. Jadi tetap kasus yang diprioritaskan untuk di langkah-langkah itu adalah kasus yang sekiranya sangat memberatkan dan memberatkan ke siswa, seperti itu. Terima kasih Ibu jawabannya. Tadi Ibu sudah menyinggung, mungkin sudah pernah ada kasus yang terjadi sebelumnya. Coba ceritakan Ibu langkah apa saja yang dilakukan oleh kepala selama ini atau yang sudah pernah dilakukan. Terima kasih. Kasus yang sangat memberatkan saya kira di sekolah ini tidak ada. Ya, Bu. Tidak ada. Yang ada itu ya kasus-kasus kecil seperti kenakalan anak-anak sekarang. Jadi tidak ada kasus yang sangat membahayakan bagi diri sendiri, dari diri siswa, teman-teman, sekolah, keluarga, itu tidak ada. Nah, biasanya langkah yang kami tempuh itu anak yang mempunyai kasus
walaupun sekecil apapun kasus itu, kami mencoba ada pendekatan dengan anak. Setelah itu kami dekati, kami bersama-sama dengan guru bagaimana pemecahan anak ini supaya jangan mengulangi kasus-kasus yang pernah dilakukan seperti itu. Kayak lebih preventif gitu. Ya, seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada setiap kasus-kasus yang terjadi? Hal-hal yang efektif itu ya pendekatan ke siswa jelas, ke anak jelas. Dan kita dengan guru kelasnya seperti itu. Jadi kita melangkah supaya anak juga menjadi bukannya jelas sih, tapi anak menjadi ya tidak mengulangi lagi, intinya seperti itu. Kalau boleh disimpulkan mungkin beriringan antara murid dan guru harus beriringan saling mencari solusi. Seperti itu ya Bu. Jadi memang sudah sangat baik yang saya rasakan sendiri selama saya menjadi guru di sini dengan pembinaan kepala. Begitu ya Bu. Kita lanjut lagi. Selama ini apakah hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gitu, dilema etika. Etika itu sama saja dengan beretika, berbuat, melangkah seperti itu. Itu tadi pertanyaannya, tantangannya apa? Tantangannya yang pertama itu kami sebenarnya tidak boleh sih, tapi kami kepada orang tua siswa. Tantangan yang pertama, kadang-kadang tidak semua orang tua siswa itu menerima apa yang kami sampaikan dari sekolah. Kadang-kadang mungkin karena siswa itu sendiri di rumah kelihatan bagus, baik, tapi setelah di sekolah itu campur dengan teman-teman mempunyai kasus. Lah tantangan kami itu ke sekolah, kadang-kadang anaknya juga untuk diberi peringatan atau diberi pengertian, bukan peringatan, diberi pengertian itu kadang-kadang sangat sulit seperti itu. Oh iya, terima kasih sekali dilansiri ya Bu. Ini apakah di sekolah Ibu atau sekolah kita ini sudah mempunyai tata kelola tertentu ataupun jadwal dalam untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah bentuk prosedur seperti yang sudah dijalankan gitu. Untuk jadwal ini itu kita ambil di hari Minggu, hari terakhir. Itu kadang-kadang kita menampung atau guru kelas masing-masing untuk memberitahukan bagaimana perjalanan anak dalam 1 minggu. Apakah mempunyai kasus walaupun ya ringan tadi atau tidak. Nah ini jadwalnya kita tampung di hari Minggu terakhir. Maksudnya hari terakhir dalam minggu ini. Iya, seperti itu. Mungkin bisa lebih dispesifikasi setiap kala kita memang 1 bulan sekali ada istilahnya BPK dan sebagainya. Nanti kan kita sebagai guru sharing kepada kepala sekolah, terus kita membahas permasalahan atau isu-isu yang terjadi. Iya betul. Terus begini, kita setiap habis pembelajaran itu kan kita adakan meeting, baik itu kasus siswa, tentang pembelajaran, tentang kenakalan anak, itu setiap guru kami usahakan untuk melaporkan secara terbuka dan secara kita sharing di jam-jam terakhir untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang ditampung oleh guru-guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Karena apa? Karena di sekolah kami itu kan belum ada guru BK seperti itu. Oke Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah kita atau Ibu malah sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan yang ada? Bukan hanya seseorang. Untuk
lebih mempermudah untuk memecahkan masalah, justru kami bersama dengan guru, rekan-rekan teman-teman guru itu sangat antusias memecahkan masalah yang ada di sekolah. Jadi saya tidak sendirian dan guru pun tidak sendirian. Jadi kita sama-sama saling mengisi seperti itu. Oke, terima kasih. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda sebagai kepala sekolah mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Yang kami ambil dalam pembelajaran ini adalah karena zaman sekarang adalah zaman yang sangat Fluktuatif? Iya, itu berubah mudah sekali anak terpancing, mudah sekali anak terbawa. Jadi pembelajaran yang kami tempuh itu adalah selalu yang pertama adalah pendekatan kepada siswa. Semua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 kita pembelajaran ini kita selalu dekatkan dengan bukan hanya karena hanya dengan murid dan guru saja, tapi bisa jadi karena murid dengan seorang tua kedua seperti itu. Terima kasih. Baiklah, intinya atau kesimpulannya yang dapat saya sampaikan dalam wawancara kali ini adalah setiap permasalahan yang ada di sekolah itu pasti ada, dan dilema etika itu pasti bersinggungan juga dengan dilema-dilema yang lain. Akan tetapi kepala sekolah kita sudah mempunyai langkah yang efektif. Ada kolaborasi dengan guru, dengan wali murid, kita panggil orang tua, dengan melakukan tadi yang disebutkan adalah kita selalu berkontribusi dan kita selalu menggandeng orang tua untuk sharing dalam segala hal. Dan selama ini langkah-langkah tersebut sudah memang kami rasakan karena saya sendiri berada di sekolah ini sudah cukup lama. Memang langkah-langkah tersebut cukup efektif. Terima kasih. Selamat kepada Ibu melanjutkan tugasnya ke depan lagi, membimbing kami semua sebagai guru. Mudah-mudahan kedepannya kami menjadi lebih baik, mungkin jenjang kepala. Mudah-mudahan kami sinergi dengan teman yang lain, melanjutkan kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk selalu memecahkan masalah yang terjadi itu dengan cara yang lebih bijak dan lebih arif. Terima kasih, mohon izin Ibu, selama ini kita dalam pertemuan kali ini, wawancara ini, mungkin saya pribadi ada kata-kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dari hati yang tulus, dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini untuk ditonton ataupun dipelajari untuk kepentingan yang lebih luas. Sama-sama, kami selaku orang yang dibutuhkan di sekolah ini dengan adanya kegiatan ini, apabila dalam penyampaian saya kok masih kurang memuaskan, masih banyak kesalahan, itu semata-mata karena dari diri saya. Dan mungkin ada kelebihan juga, bok-bok ada, yaitu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ucapkan selamat, semoga Bu Susmi dalam mengikuti CGP angkatan 11 ini dimudahkan, diperlancar dan maksimal seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang, bagaimana? Apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana? Saya sendiri alhamdulillah baik juga Bu. Terima kasih Ibu. Mohon izin hari ini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan demonstrasi kontekstual yang akan saya buat. Begitu Ibu. Perkenalkan, hari ini saya akan berbincang sebentar dengan Ibu Alifi. Nama lengkapnya Ibu Alifi Sukmawardani. Beliau mengampu di SD Negeri 1 Cilacap, Korwil Candi di Gumelar, Kabupaten Banyumas. Beliau adalah senior saya, luar biasa sekali, sangat banyak prestasinya. Di sini saya sambil akan mengasuh kawruh ilmu dan sebagainya. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan
modul yang sedang kita bedah, yaitu tentang dilema etik. Berkenan Ibu hari ini? Monggo sepanjang saya bisa ya saya. Oke, Jawab. Kalau tidak bisa bagaimana? kita buat bisa Bu. Terima kasih Ibu. Bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan ini tentu saja ada hambatan ataupun kasus-kasus ya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apabila kasus itu bertentangan dengan hukum, maka itu adalah bujukan moral. Tapi kalau kasus itu bertentangannya dengan nilai-nilai kebajikan, misalnya saja nilai kebajikan kejujuran, dan kesetiaan, atau keadilan, atau tanggung jawab, itu termasuk dalam dilema etika. Menurut saya seperti itu. Luar biasa jawabannya Bu Alipi, sampai saya baru kali ini sebetulnya mendengar begitu setelah sekian banyak yang saya pelajari dalam bedah masalah dan sebagainya. Memang masing-masing pembina ataupun pengampu satuan pendidikan mempunyai solusi, program dan sebagainya untuk menghadapi tersebut. Ke pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau dalam satuan pendidikan ini, dalam contoh kasus ya di SD ini, SD 1 itu misalkan ada satu anak yang punya prestasi luar biasa lah. Dia sudah mengharumkan nama sekolah, tapi ada kontra prestasinya. Ternyata di kelas dia melakukan tindakan bullying, perundungan terhadap siswa lain. Apa yang dia inginkan itu harus dituruti oleh teman-temannya. Kalau ada satu anak yang tidak menuruti saja, langsung dia akan melakukan bullying itu dan memprovokasi temannya untuk tidak menemani anak itu, sehingga anak itu resah dan mengadukan kepada orang tua. Orang tuanya datang ke sekolahan dan mengancam akan memindahkan anaknya ke sekolah lain. Nah, ini kan satu kasus ini yang besar, dampak efeknya kepada jangka panjangnya itu lumayan. Begitu ya Bu, luar biasa sekali pokoknya. Kemudian selama ini apakah langkah-langkah atau prosedur apakah yang sudah pernah dilakukan? Contohnya tadi ya, contoh kasus itu kalau tidak diambil keputusan yang tepat, maka ini akan membawa dampak yang Lebih luas dan tidak baik ya untuk semua. Maka saya biasanya mengambil langkah-langkah itu yang pertama itu saya mengidentifikasi kasus ini, kasus apa? Apakah bujukan moral, apakah dilema etika? Lalu kalau dilema etika bersinggungan nilai kebajikan yang mana? Nah, setelah itu nanti saya baru mengumpulkan orang-orang, menentukan siapa sih yang terlibat di dalam kasus ini. Kalau itu tadi dilemanya itu, ini nilai keadilan berlawan nilai empati. Harus adil dan punya empati. Lalu ada pas sekelompok melawan individu, di paradigmanya ya. Saya di situ mengumpulkan orang-orangnya, lalu saya yang ketiga langkahnya adalah mencari fakta, informasi, data yang relevan yang digunakan untuk pengambilan keputusan nantinya. Setelah saya mengumpulkan data, informasi yang melalui diskusi ya dengan guru, kemudian juga berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, diskusi dengan orang tua dan juga diskusi dengan anak-anak, kemudian saya ada pengambilan keputusan. Lah, menguji dulu ini keputusannya benar apa salah. Kalau ternyata benar, terus ada nilai yang bersinggungan yang mana gitu. Setelah itu baru saya mencari referensi dari kasus yang sudah ada sebelumnya ya, dari panutan-panutan saya yang dulu diuji bagaimana regulasinya seperti apa. Kemudian saya mengambil opsi lain, alternatif lain, misalnya saya melakukan coaching dengan guru saya, gurunya itu mencari solusi terbaik di kelasnya. Maaf. Kemudian ada mungkin segitiga resolusi supaya anak itu memahami bahwa perilakunya itu salah, tidak mengulang lagi. Kemudian pendampingan kepada korban bullyingnya supaya dia trauma. Kemudian orang tuanya diberi pencerahan juga. Lalu saya berkolaborasi juga dengan pihak yang berwenang.
polsek misalnya untuk mengadakan sosialisasi anti bullying supaya semuanya dapat berjalan kembali kepada kelas yang kondusif seperti itu. Anak itu bisa kembali ke kelas dalam keadaan yang tidak yang negatif ya, positif lah lagi. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Lalu satu lagi, setelah saya mengambil keputusan, saya lihat, saya refleksikan apakah keputusan saya ini baik, positif untuk semua, ya, efeknya terhadap jangka panjang bagaimana. Kalau ada kekurangan, perlukah diperbaiki di sisi yang mana? Kalau ini sudah baik, maka bisa dijadikan referensi guru-guru atau teman sejawat. Intinya yang bisa saya pahami dari tadi itu ada identifikasi, ada bedah masalah, ada kolaborasi, dan juga ada nanti juga observasi dari langkah yang sudah dilakukan. Kemudian setelah mendapatkan hasil yang diinginkan ataupun ada solusi yang telah diambil, itu impactnya ke depan jangka panjangnya seperti apa. Luar biasa Ibu, ini benar-benar yang namanya bedah masalah, solusi, dan tindak lanjutnya itu bersambung dan bersinergi. Begitu kira-kira ya Bu Alifi? Oke, dilanjut lagi. Apakah hal-hal yang selama ini sudah menjadi permasalahan, dan sebutkan ataupun ceritakan tantangan apakah yang sudah pernah Ibu alami dalam sejauh pernah mengalami masalah mungkin karena sebelumnya Ibu ada di sekolah lain, bisa diceritakan gimana pokoknya Ibu yang merasakan tantangan terberat ataupun tertantang nih, itu silakan Bu ceritakan kepada kami Bu untuk menambah pengalaman kami terutama. Menakutkan ya. Jadi dalam setiap pasti ada tantangannya. Itu juga dalam penyelesaian kasus, pengambilan keputusan pasti juga ada tantangannya. Tantangannya yaitu yang pernah saya alami ya, satu ya, itu informasi yang saya dapat itu kadang-kadang terbatas. Kemudian keterlibatan orang-orang dalam menjalin itu biasanya tidak satu persepsi orang-orang itu ya, yang diajak diskusi, yang diajak sebagai teman untuk bekerja sama itu biasanya tidak satu persepsi. Jadi menyatukan persepsi itu juga merupakan tantangan. Lalu memanage emosi kita sendiri merupakan tantangan. Ya. Kemudian merefleksikan juga tantangan. Mencari referensi studi kasus merupakan tantangan juga. Manajemen waktu, adaptasi, fleksibilitas terhadap masalah ini, jangka panjangnya itu juga merupakan masalah atau tantangan yang harus ditaklukkan. Seperti kalau misalkan saya berada di kacamata tetangga sebelah ya Bu, memang langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bu Alifi baik permasalahan yang kompleks di antar instansi begitu kan sepertinya tidak ada ya Bu, tapi memang isu-isu yang terjadi di sekitaran Ibu itu memang contoh misalnya dari, maaf ya Bu, saya buka sedikit, saya di sini yang saya melihat dengan nyata ya Bu, penambahan siswa yang dulunya jumlahnya sekian sekarang menjadi berlipat masuk ke sini menjadi berarti kan ada magnet ataupun ada cara-cara dari Ibu yang sudah diambil langkah-langkah yang keren, karena dengan yang seperti itu sudah nyata Bu, kami melihat sendiri perkembangan itu kan juga salah satu kasus nih Bu, atau permasalahan kan dari jumlah murid yang tadinya sedikit yang mau masuk di SD yang Ibu ampuh dan yang Ibu sekarang di sini dan yang sebelumnya begitu, berarti itu sebetulnya memantik pertanyaan saya, apa sih sebetulnya langkah-langkah efektif itu Bu, jadinya kok sekarang jadi luar biasa keren. Silahkan Bu ceritakan kepada kami. Yang paling efektif ya, ya itulah strategi ya dalam berdiskusi, berkolaborasi, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada stakeholder dan juga lingkungan efektif harus. Kemudian dalam mencari data, fakta itu kan juga sebetulnya tadi semuanya sudah terangkum, termasuk permasalahan yang terjadi kan tadi tidak diceritakan dong. Permasalahan kan pastinya banyak ya Bu, tapi kan saya yang melihat dari jauh, terus solusinya saya tidak tahu solusinya apa, yang jelas sekarang hasilnya luar biasa. Makanya dalam hati pun saya mau ngincer ini, pokoknya itu saya kepengen tahu begitu. Yang jelas di sini berarti peran dari seorang kepala sekolah Bu Alifi dan juga
Ibu kolaborasi dengan teman sejawat, lingkungan sekitar, wali murid dan juga pengampu kebijakan yang lain, luar biasa keren. Saya waktunya terbatas Bu, tapi ini masih banyak pertanyaan. Nanti lain kali saya anjang sana ke sini, anjang sana di sini gitu. Untuk lebih menggali ilmu-ilmu yang seharusnya memang dimiliki oleh semua rekan guru di seluruh koordinator yang kita miliki ini. Begitu Ibu. Terus selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata kelola jadwal atau program tertentu dalam penyesuaian kasus dilema etika? Kalau melihat penyelesaiannya harus seperti apa, tata kelolanya seperti apa, itu kan lihat kompleksitas kasusnya ya. Kalau kasus itu tidak kompleks ya diselesaikan pada saat itu. Tapi kalau kasusnya itu kompleksitasnya Memerlukan ya itu harus hati-hati, terstruktur dan komprehensif, menyeluruh, maka ya ada tata kelola. Misalnya kalau mengidentifikasi itu hari pertama, setelah saya dengar itu hari pertama mengidentifikasi dulu. Hari kedua adalah mencari siapa yang terlibat. Hari ketiga mengumpulkan informasi. Hari keempat studi referensi kemana ya. Prinsipnya apa nih? Prinsip harus hasil akhir yang harus kita jangka panjangnya seperti apa, paradigmanya apa ya. Yang keempat adalah misalkan opsi-opsi itu ada coaching, ada seminar diskusi, ada diskusi dengan berbagai pihak, harus mencari solusi apa. Itu di hari ke-6, ke-7, ke-8 itu pengambilan keputusan. Kemudian ke-9-nya kita lihat, kita monitoring, kita refleksi sampai hari ke-10 bagaimana effortnya, jangka panjangnya seperti apa. Itu tata kalanya ya. Jadi memang ada yang memang seperti sesuai dengan kebutuhan masing-masing kasus. Ada yang langsung tertangani, ada juga yang memang memerlukan step-step ataupun tahapan-tahapan untuk mengidentifikasi dan selanjutnya sehingga sampai refleksi sehingga tercapailah solusi ataupun betul ya, hasil yang positif dari setiap permasalahan yang diambil. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Dari sekian banyak pertanyaan saya jadi tambah banyak sekali yang harus kemudian dari sekian banyak yang sudah Ibu lakukan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pembinaan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya saya tidak mungkin sendiri ya, karena ini keterlibatan semua pihak ya. Ya, yang pertama ya, faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan adalah sumber daya manusia. Orang-orang yang terlibat itu, gurunya, yang bisa diajak berkolaborasi, misalnya ahli-ahli yang bisa menambah perspektif saya untuk menjatuhkan keputusan, kemudian emosi dalam diri kita ya, pengendalian diri, sumber daya dari diri kita ya, emosi update gitu kan ya. Kemudian data juga ya, data-data yang kita miliki. Kemudian ada refleksinya, bisakah kita merefleksi ini, faktor itu juga penting ya, dalam menjalin dengan diskusi, strateginya ya diskusi, kolaborasi itu penting banget dalam mengambil keputusan. Studi referensi juga ya penting, dari yang dulu itu bagaimana sih penyelesaian mereka. Studi kasus, iya Bu. Jadi memang kalau kita cermat dan tepat membaca situasi, studi kasus itu tidak harus anjak sana ke sini, tapi di lingkungan kita pun semakin bertambahnya kita mengalami masalah, mungkin dari permasalahan yang sebelumnya lagi, mungkin pemangku kebijakan yang sebelumnya bisa kita melihat untuk referensi, baik hasilnya mereka seperti apa, langkahnya seperti apa, efektivitas atau tidak. Kalau masih efektif dan memang masih bisa kita pakai, mungkin kita pakai, kita ATM ya Bu. Tapi kalau misalkan memang sudah tidak relevan lagi, kita upgrade pengetahuan, referensi seperti stakeholder yang membidangi, begitu, keilmuannya dan sebagainya. Luar biasa sekali Bu. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dunia kita?
Untuk pengalaman yang didapat selama ini ya, pengalaman saya itu saya jadi melatih keterampilan berkomunikasi, melatih keterampilan dalam bekerja sama dengan orang lain, kemudian menumbuhkan kesadaran dari kebajikan itu, kemudian juga melatih pengendalian diri ya, emosi, kemampuan merefleksikan sebuah kasus, kemudian kemampuan kita melihat resiko dan tanggung jawab dari keputusan yang kita ambil. Itu intinya dalam pengambilan keputusan itu, satu harus mengedepankan nilai kebajikan, yang kedua harus berpihak kepada orang, yang ketiga itu tidak menimbulkan masalah baru. Ibu, terima kasih sekali waktu dan kesempatannya. Kalau mungkin boleh saya refleksikan ya, dari setiap semua permasalahan yang ada dalam khususnya pada satuan pendidikan Ibu, dari tidak mungkin dalam satu satuan itu setiap ada permasalahan hanya satu orang saja yang bisa memberikan solusi ya Bu, tapi keterlibatan, kolaborasi guru, murid, balai murid atau orang tua murid ataupun masyarakat sekitar ataupun pemangku kebijakan yang lain itu bersinergi tentunya dengan bahasa yang apik, komunikasi yang jelas dan juga bisa merangkul semua stakeholder yang sudah membuat dari semua permasalahan itu mendapatkan solusi yang terbaik. Saya sendiri sebagai tetangga sekolah sebelah sangat, walaupun Ibu Alipi tidak usah cerita tentang rekam jejaknya Ibu seperti ini, kita sudah melihat sekali ya Bu, apalagi memang Ibu adalah kepala sekolah, backgroundnya adalah dari guru penggerak, jadi mungkin memang luar biasa keren, itu membuat kami pun menjadi terdampaki dengan yang positif, mempunyai semangat juang luar biasa, mempunyai pembelajaran dan juga aplikasi kepada yang Ibu bidangi ya juga keren luar biasa. Terima kasih Ibu atas bincang waktunya berbagi ilmunya hari ini. Mudah-mudahan ke depan Ibu diparingi panjang umur, sehat selalu, tambah sukses, tambah lancar dan Ibu, saya mohon ada satu permintaan, jadi teruslah bervibes positif, memperdampaki kita semua, jadi kita pun ketularan dengan hal-hal yang positif Ibu sebarkan selama ini. Kami sangat berterima kasih dan untuk semuanya ya, memang kalau misalkan orang yang mempunyai vibes positif itu pasti kita sangat istilahnya kalau orang Jawa ngerumut gitu, mendesak begitu, karena memang manis gitu ya Bu ibaratnya, jadinya tidak salah. Insya Allah saya juga tidak salah pilih untuk hari ini mewawancarai Bu Alipi, dan mudah-mudahan nanti semua yang melihat video ini akan juga mendapatkan positif dari pembelajarannya hari ini Ibu. Sekali lagi terima kasih, saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu, sehat selalu. Ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, ada kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf. Sekian Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.